Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah walau karihal kafirun. Allahumma fasalli ala Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumi yub'asun. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatil ukhra la yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man doha minkum fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'un falamma kana al-'amul muqbil qalu ya Rasulullah naf'alu kama fa'alna 'amal madi qala kulu wa at'imu waddakhiru fa inna dhalikal 'ama kana bin nasi jahdun fa aradtu an tu'inu fiha. Sidang Jumat rahimakumullah, beberapa hari lagi kita berjumpa dengan Idul Adha, hari raya kurban. Di situ ada sholat Id dan ada penyembelihan hewan kurban. Kalau sebulan yang lalu telah kita tinggalkan Idul Fitri, yang ketika Idul Fitri menjelang Idul Fitri kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri. Zakat fitri adalah mengeluarkan harta karena kita berbuka, karena kita selesai menjalankan ibadah saum. Dan harta yang kita keluarkan zakat fitri itu berupa makanan pokok yang bersifat nabati atau terjadi dari nabati, tumbuhan. Sebentar lagi kita berkurban. Berkurban itu menyembelih hewan yang dikonsumsinya merupakan konsumsi hewani. Ini memberikan gambaran bahwa konsumsi bagi umat Islam nutrisinya harus lengkap, harus baik, karena nutrisi yang dimakan akan berpengaruh kepada perkembangan dan pertumbuhan manusia itu sendiri. Baik manusia sebagai insan yang terdiri dari jasmani rohani maupun sebagai bashar, yaitu yang bersifat fisik. Jadi konsumsi yang bersifat fisiknya pun harus sempurna, harus lengkap, terdiri dari nutrisi yang lengkap. Ada yang sifatnya nabati, tumbuh-tumbuhan, ada yang hewani. Itu salah satu gambaran kenapa atau apa maknanya zakat fitri dengan nabati dan Idul Adha berkurban dengan hewani. Karena manusia itu tidak bisa terlepas dari kepentingan konsumsi. Dan konsumsi itu berpengaruh kepada kesehatan baik jasmani maupun rohani.
Makanya dalam Al-Quran ditandaskan falyanduril insan ila ta'amih. Hendaklah manusia itu memperhatikan yang dimakan. Justru kita yang sering mengabaikan urusan makan. Urusan makan bagi manusia bukan hanya memenuhi keinginan, bukan hanya mencari yang enak, bukan hanya mencari yang indah, tetapi harus halalan thayyiban, yang baik dan yang halal dan yang baik. Artinya halal itu secara hukum, baik hukumnya zatnya yang dihalalkan maupun sifat makanan itu sendiri, dan termasuk juga bagaimana caranya. Ini salah satu hal yang penting. Jadi urusan makan bukan urusan sepele. Kalau kita memenuhi kebutuhannya itu sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan Rasul, selain menyehatkan kepada kita karena thayyib, tetapi juga bernilai ibadah. Itu salah satu makna. Kemudian makna yang kedua, Rasul dalam hadis tadi yang saya bacakan pada muqaddimah diriwayatkan oleh Al-Bukhari, man doha minkum, barang siapa yang berkurban di antaramu, fala yusbihanna ba'da salisatin wa baqiya fi baitihi minhu syai'un. Jangan menyisakan, itu asalnya. Barang siapa berkurban, jangan menyisakan hewannya melampaui 3 hari. Falamma kanal amul mukbil, tetapi ketika tahun berikutnya, qalu, para sahabat itu bertanya, ya Rasulullah, naf'alu kama fa'alna amal madi, apa kita harus melakukan apa yang kita lakukan tahun kemarin, yaitu membagikan hewan kurban sebelum melebihi 3 hari? Apa itu berlaku juga tahun sekarang? Qala, maka Rasul mengoreksi, kulu wa'at imu, makanlah dari daging hewan itu, wa'at imu, dan berikan sebagiannya, wadahiru, dan simpan sebagian, awetkan. Jadi yang berlaku tahun yang lalu dikoreksi oleh Rasul. Itu yang dikenal dengan dalam ilmu hadis nasih dan mansuh. Hukum itu ada nasih, ada mansuh. Tapi nasih mansuh atau penghapusan hukum di sini bukan penghapusan kurbannya, tapi penghapusan jarak atau waktu pembagian. Jadi pada tahun berikutnya Rasul mengoreksi, itu mah ketentuan yang lalu. Karena apa? Karena dalikal am kana binnas jahdun. Tahun yang lalu mah manusia itu sangat membutuhkan secara mendesak urusan makan hewan. Karena kebutuhan, maka habiskan sebelum 3 hari. Sekarang sudah tidak membutuhkan sekaligus, tapi bisa diawetkan. Maka Rasul bersabda, kulu, silahkan makan, wa'at imu, sebagian diberikan, wadahiru, dan bagian yang lain disimpan, diawetkan. Ini memberikan gambaran bedanya antara zakat nabati, pembagian konsumsi zakat fitri, yang pembagiannya harus habis sebelum sholat id, beda dengan kurban. Kalau kurban membagikannya pun tidak perlu habis pada suatu saat. Makanlah, bagikan sebagian, wadahiru, dan awetkan, simpan. Karena apa?
Karena urusan daging itu tidak perlu banyak makan setiap individu. Harus diukur, ada batasnya. Maka harus diawetkan, tidak boleh makan seharian daging sawaregna sakahayang sesuai dengan apa yang diinginkan. Tapi berikutnya tidak. Bagusnya makan daging itu sedikit-sedikit tetapi rutin. Nah ini supaya apa? Supaya sehat. Makanya wadahiru harus disimpan, harus diawetkan. Pengawetannya tidak diatur oleh Rasul, terserah. Itu mah mengikuti perkembangan zaman. Alat-alat mungkin kalau dulu dibungkus pakai daun jati, ya, perkembangan berikutnya di es, perkembangan berikutnya masuk lemari es freezer, dan perkembangan berikutnya seperti saat ini ada yang dikornet, ada yang direndam, ada yang diawetkan. Yang penting daging itu harus awet. Bahkan bisa jadi daging itu kalau sudah melimpah, nyambung dari kurban yang tahun yang lalu sampai berkurban sekarang, tetap masih ada. Silahkan diawetkan, wadahiru, tidak diberi batasan. Itu juga mengandung hikmah dari konsumsi tersebut, bahwa daging itu jangan dimakan sekaligus, jangan sekaligus banyak. Berapa ukuran daging dimakan setiap hari? Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada ahlinya, kepada ahli gizi, udah tahu. Karena kadang-kadang manusia itu, apalagi di zaman modern ini, sudah tidak memikirkan urusan gizi, urusan nutrisi, urusan makanan yang penting enak. Karena tidak usah capek-capek masak, tidak usah capek-capek menyembelih hewan, tapi tinggal klik internet langsung nyambung, langsung datang. Sidang Jumat rahimakumullah, silahkan itu kita gunakan teknologi AI. Karena orang yang tidak menguasai teknologi, orang yang tidak menguasai AI akan terjebak, akan terlindas oleh teknologi. Makanya kita harus kuasai juga. Sidang Jumat rahimakumullah, itu juga makna berikutnya perkembangan hukum Islam. Jadi mengatasi krisis atau kritis masyarakat itu harus sesuai dengan manajemennya. Kapan kita membagikannya secara sekaligus, kapan diawetkan, dan bagaimana cara mengatasi kebutuhan masyarakat tersebut. Ulama dahulu ada yang membagikan bahwa hewan kurban itu terbagi 3, yaitu untuk konsumsi, untuk dibagikan, dan untuk dihadiahkan. Maka kalau kita lihat hadis riwayat Muslim, fanaharo salasan wasiti nabiyadi summa a'to alian fanaharo. Di situ dikatakan summa amaro min kulli badanatin bibid'atin faju'ilat fi kidrin fatubihat fa'akala. Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika menyembelih hewan 100 ekor, dia sembelih sendiri 63 dan sisanya oleh Ali bin Abi Thalib. Maka begitu menyembelih hewan yang satu, langsung Rasul menyuruh untuk memotong dari daging tersebut dan dimasak di tempat penyembelihan. Sehingga begitu selesai menyembelih, hewan dagingnya itu sudah matang. Sehingga setelah menyembelih hewan kurban, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya makan masakan daging hewan tersebut di tempat penyembelihan. Maka dari 3 kelompok itu dikoreksi oleh Rasul menjadi 5 bagian.
hewan kurban. Yang pertama adalah untuk konsumsi di tempat penyembelihan. Yang kedua, konsumsi untuk pengurban, orang yang berkurban. Yang ketiga, untuk fakir miskin. Yang keempat, hadiah bagi tetangga siapa aja yang mau. Siapa aja yang masyarakat yang ngantri minta ke kita, bagi. Tidak usah dipikirkan apakah mereka itu miskin atau kaya. Kalau mereka minta, kasih. Itu yang keempat. Dan yang kelima, wadahiru, simpan, diawetkan. Sehingga yang berlaku sampai sekarang, mustahik kurban itu 5 kelompok. Itu beda dengan zakat fitri. Kalau zakat fitri 8 kelompok. Walaupun ada dalam zakat fitri itu fakir miskin. Tapi itu berlaku pada tahun kedua Hijriah. Ketika surat At-Taubah turun, yaitu setelah tahun ke-8, maka surat At-Taubah ayat 60 yang berlaku. Baik zakat fitri maupun zakat mal berlaku 8 asnaf. Tapi asnaf kurban dengan asnaf zakat beda. Kalau zakat cenderung kepada yang butuh dan juga bukan hanya konsumsi. Tapi kalau kurban semuanya jadi konsumsi. Dan tidak hanya kepada orang miskin, tapi juga orang kaya. Sidang Jumat rahimakumullah, tentu saja semuanya itu, kurban itu bukan hanya bersifat konsumsi, tetapi juga didikan agar kita, pertama adalah kepedulian sosial. Ketiga adalah kedisiplinan. Kepedulian sosialnya itu nampak. Rasul itu bukan tukang jagal. Rasul itu bukan penyembelih hewan. Tetapi ketika berkurban, dia dengan tangannya sendiri menyembelih. Oleh karena itu bapak-bapak yang sudah nitipkan dagingnya ke panitia, jangan lepas begitu saja. Karena sudah percaya, tidak ikut campur, bahkan hadir pun tidak, boro-boro ngabantu. Rasul SAW itu bukan penyembelih, tetapi ketika berkurban dia terlibat. Terlibatnya apa? Terserah sesuai kemampuan masing-masing. Kalau punya kemampuan masing-masing menyembelih silakan. Kalau punya kemampuan nyacak silakan. Kalau punya kemampuan nyisit silakan, sesuai. Atau saya mah hanya mampu membagikan, bagi. Itu terlibat kepedulian di dalam beribadah yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditandaskan, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walaki yanaluhut taqwa. Tidak akan sampai kepada Allah urusan darah dan daging. Yang sampai kepada Allah itu takwanya. Jadi kesiapan diri terlibat untuk beribadah. Karena kurban itu ibadah mahdoh dan goir mahdoh. Mahdohnya adalah hablum minallah, goir mahdohnya adalah hablum minannas. Sidang Jumat rahimakumullah, semoga kurban kita benar-benar membina takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ghafarallahu li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabil mustafa wa ala ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allati la nabiyya ba'dah. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum bi taqwallah fa innal jannata uiddat liman ittaqah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. La yanalallaha luhumuha wa la dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin.
Sidang Jumat rahimakumullah, banyak pelajaran dari peristiwa kurban itu. Pertama, kita mengikuti perkembangan syariah. Itu tentu saja di samping ada yang baku, ma'dah, tapi juga ada yang dipengaruhi oleh maqasid asy-syar'iyyah. Maqasid al-asyariyah ini dikembangkan oleh As-Satibi yang wafat tahun 290 Hijriah. Maqasid as-syariah itu benar-benar harus diterapkan. Kemudian yang kedua, kurban tidak hanya ibadah ritual tetapi juga sosial. Ketiga, kepedulian kita sebagai orang yang kaya terhadap orang yang tidak kaya itu dilibatkan, seperti Rasul sendiri terlibat di dalam pelaksanaan ibadah kurban tersebut. Kemudian mengingatkan kepada kita untuk urusan konsumsi, bahwa makanan itu harus mendapat perhatian. Falyanzuril insan ila ta'ami, bukan hanya memenuhi keinginan tetapi ukur sesuai dengan kebutuhan. Maka halalan thayyiban. Sidang Jumat rahimakumullah, masih banyak pelajaran dari ibadah kurban tersebut. Kita akhiri saja dengan memanjatkan doa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka imanan kamila wa ilman nafi'a wa rizqan halalan thayyiban wasi'an bighairi hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalah.